Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak mau dengar dulu suaranya lagi. Apa kabar anak sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kembali lagi dalam ibadah kita sekolah minggu. Kakak minta buat adik-adik di rumah untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan buku hedek, buku tulisnya, catatan, dan kakak minta untuk tertib di rumah ya, di area masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, biasanya kita ngapain? Berdoa dulu dong, Kak. Kita berdoa dulu. Jadi kakak minta buat angkat tangannya, ambil sikap berdoa, dan jangan ada yang ngintip ya. Kita berdoa dipandu oleh kakak saya. Mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini sudah kami mulai ibadah kami dan yang Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kiranya apa yang kami dapat dari ibadah ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami roh keterangan roh kebiasaan pada kami menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Hapuskan dosa dan setiap pelanggaran kami Tuhan dan berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita nyanyi apa nih kak? Kita nyanyi apa kak? Biarpun gunung-gunung berantem. Oke. Sama? Ada dua lagu kita nyanyi. Oke, kita nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Setelah itu nanti disambung dengan cuy-cuy di dalam. Oke? Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setia tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Cuy-cuy, cuy dindang-dangku, shalala. Cuy-cuy, cuy dindang-dangku, shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Tapi sebelum kita memasuki ibadah, kita bernyanyi Karena Salib. Menyucikan
kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 48 ayat 1. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Baen ture pikiran nami, unang lao tunadao, mapar rohanami. Say patinggil pinggol nami tuhatam, asalam huat tusihami, rakmadok mahita. Asi maroham ale debata, mida ahu pardosaon. Amen. Rakmadok mahita patik paupaton. Ingot hamuma babadiahon ari minggu, dina onom arima ulahamu nasa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo disadari, manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hunahni halak pe na mangibati hutam. Aidina onomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nei jala di perbadiai. Dia do lapatan nii odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar ni nasian hata ni debata iko badiado hata ni debata di rohatta jala ikon ringkas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata mangulahon nahobar tu patiknai. Rap madok mahita ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tatopotima dosata nagudangi rakmadok mahita. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Amen. Ayat epistel, ayat hafalan di bulan April, na di enet sian Lukas 12 ayat 8. Songonomma di doktisi. Hudokma dihamu ganup nama ketidakon ahu di jolo ni jolma hatidakonokkudo anak ni jolmaido sogot di adopan ni akasuru-suruan ni debata songonido sahatna rakmadok mahita martuado natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1.
hadit dakoma haporsiauta songon nani hadit dakon ni dongata sa haporsiaon di Portibion. Rahmat dok mahita ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyaton di porbadea andorang sohabuhuan ido tuhata na tumaon na bernit di banguhmuhom ni Silatus na mateterpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hundul di siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate ahu porsea diton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot diha sesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot dagik ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Karena kita mau mengumpulkan persembahan, kakak minta buat adik-adik yang di rumah angkat persembahannya di tangan kanan, kita mengucapkan janji persembahan ini. Siap? 1, 2, 3, ya. Berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Mohon sobat tanya. 1, 2, 3, ya. Kupeleon, peleon, dan margabus audisi. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan buku MD Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di rumah. Berkati kami Tuhan yang masih ibadah di rumah, berkati juga kakak dan abang kami yang sudah mulai ibadah di gereja pada hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati firman-Mu yang mau kami dengar pada hari ini. Biarlah Roh Kudus mengajar kami mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang masih di rumah, bahagia ya masih di rumah ya. Dari kelas 0 sampai kelas 3 masih ibadah di rumah. Tapi dari kelas 4 sampai taruna sudah di gereja, sesuai dengan orta gereja kan. Tapi sebenarnya di rumah di gereja sama aja ya Dik. Tetap harus beribadah, tetap harus mendengarkan firman Tuhan ya. Banyak orang yang malas ya kalau ibadah di rumah ya. Karena itu kali ya, nggak pakai baju cantik kali ya. Tapi harus sebenarnya, harus mandi, harus pakai baju cantik, harus duduk ya. Terima kasih untuk adik-adik yang selama ini selalu ibadah di rumah meskipun belum ada ibadah di gereja. Hari ini akan ada ibadah di gereja untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah kelas 4 SD sampai kelas taruna. Tapi nanti kan kalian juga jadi besar kan? Mana mungkin terus kecil kan? Iya, jadi nanti tetap juga bisa ibadah di gereja ya. Jadi kalau COVID sudah berlalu, ibadah di gereja kembali ya dari kelas 0 nanti. Tapi nanti kita buat pengumuman di gereja ya. Iya, sekarang kita ambil Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20
ayat 24 sampai ayat 29. Ina akan baca, adik-adik akan lihat ya di Alkitabnya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai di situ pembacaannya, adik-adik. Jadi kalau adik-adik belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus, kan ada 12. Tapi satu kan tidak ada lagi, yaitu Yudas Iskariot, kan sudah bunuh diri. Jadi Yesus bangkit, dia tidak ada lagi Yudas Iskariot. Tetapi adakah Thomas? Ya, masih hidupkah Thomas? Ya. Jadi kalau Inang baca tentang sejarah, nanti Thomas itu akan mengabarkan Injil ke India. Dia mengabarkan Injil ke India, membuat orang-orang di India menjadi percaya. Tetapi pada saat pertama sekali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada hari Minggu, jadi kan Yesus bangkit pada hari Minggu. Yesus menampakkan diri pertama sekali kepada murid-murid pada hari Minggu, dan Thomas tidak ada. Tetapi Yesus datang lagi pada hari Minggu setelah itu, maka Thomas ada. Yang Thomas tidak ada itu, murid-murid yang lain berkata kepada dia, "Kami melihat Tuhan," katanya. Tetapi Thomas tidak percaya. Apa katanya? Apa kata Thomas? Kita sering seperti Thomas juga ya. Dikatakan Thomas di sini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya," ya, karena tangan Yesus dipaku. Sebelum aku melihatnya, dia perlu bukti. Thomas perlu bukti bahwa Yesus memang benar-benar bangkit dari antara orang mati. Thomas tidak mengingat bahwa Yesus pernah mengajarkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya kan kena tombak kan, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi aku harus punya bukti, aku harus melihatnya sendiri, aku harus mencucukkan tanganku, mencucukkan jariku. Kalau sudah, kata Thomas, aku akan percaya. Wih, luar biasa Thomas itu ya. Dia kenapa dia ragu? Karena dia melihat, karena dia tahu bahwa Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus dipaku, lambungnya ditusuk pakai tombak. Jadi dia berkata, kalau aku tidak pakai tanganku, maka aku tidak percaya. Tetapi 8 hari sesudah itu, Yesus datang dan Thomas berada di tengah mereka. Iya, jadi kalau ditulis di Alkitab 8 hari ya terusan adik-adik bertanya, hari ke-8 hari apa itu? Hari Minggu. Hari pertama hari apa? Hari Minggu. Jadi kalau di hari ke-8-nya hari Minggu juga. Jadi artinya Yesus datang ke tengah murid-muridnya pada hari Minggu. Mereka bersama-sama beribadah bersama-sama ya pada hari Minggu. Jadi perlu sekali ketika pertama Thomas tidak hadir, dia tidak malam Minggu kan, dia tidak beribadah kan, dia tidak melakukan persekutuan dengan teman-temannya. Tetapi pada saat ini dia datang di situ, dia ada di tengah-tengah mereka, dan Yesus datang ketika pintu terkunci. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tapi saya heran dengan ini, nats ini, kenapa? Apakah murid-murid yang lain menceritakan tentang Thomas kepada Yesus bahwa dia tidak percaya? Tidak. Tetapi ketika Yesus langsung melihat Thomas, yang terjadi adalah dikatakan langsung kepada Thomas oleh Yesus, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Ya,
Yesus langsung to the point. Dia berkata, ini aku telah bangkit. Kalau kau tidak percaya dengan melihat saja dengan matamu, maka taruhlah jarimu. Itu di perkataan Yesus kan, taruh jarimu, taruh tanganmu, cucukkan tanganmu ke dalam lambungku. Kau harus percaya. Ya, jadi apakah nanti Thomas percaya? Ya, dia percaya. Kenapa dia percaya? Apakah ketika dia sudah mencucukkan tangannya? Ternyata bukan. Karena karena Yesus berkata seperti itu, dia langsung tahu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit, dan langsung dia membuat pengakuan iman. Dan pengakuan iman ini sangat luar biasa sepanjang sejarah. Yaitu pengakuan iman yang luar biasa dari Thomas adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Bagus sekali pengakuannya. Yesus adalah Tuhan, itu dia. Yesus adalah Allah, itu kan. Yesus adalah Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan iman Thomas yang luar biasa yang kita lihat dalam nas ini adalah ketika Yesus berkata, ini tanganku, ini lambungku, kau harus percaya, kata Yesus. Dan Thomas menjawabnya dengan sebutan yang luar biasa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah juru selamat kita. Maka dikatakan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dia melihat, benarkah? Ya. Dia percaya? Ya. Tapi kata Yesus, yang berbahagialah ialah mereka yang tidak melihat tetapi namun percaya. Jadi kita melihat enggak, Dik? Kita melihat enggak secara fisik Yesus itu? Tidak kan? Melihatkah kita secara iman? Iya. Karena kita tahu bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dia adalah Allah kita. Maka dikatakan Yesus, jika engkau percaya karena melihat, ya oke. Tetapi kata Yesus lebih baik lagi, yang berbahagialah mereka yang tidak melihat secara fisik namun percaya. Jadi kita tidak melihat secara fisik, tapi kita melihat secara iman. Mata rohani kita melihat Yesus yang bangkit, dan mata rohani kita berkata bahwa dia juga akan membangkitkan kita. Dan mata rohani kita juga tahu bahwa Yesus juru selamat kehidupan kita. Maka menurutmu, apakah ada gunanya Thomas yang di Alkitab ini? Ada juga kan? Iya, bagi orang-orang yang sulit untuk percaya. Jadi murid-murid yang lain tidak pernah bertanya seperti itu. Tetapi Thomas bertanya, aku harus tahu, aku harus lihat itu, katanya. Dan kalau kita sama seperti Thomas, maka Thomas mewakili kita bahwa dia sudah percaya dan kita pun harus percaya. Berbahagiakah kita? Ya, kenapa? Karena kita tidak melihatnya, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Yesus itu bukan hanya kita mencucukkan jari, tetapi percaya kepada Yesus itu adalah ketika kita mengaku, aku percaya kepada kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Itu percaya kita sepanjang sejarah, dan itu adalah iman kita. Maka kita berbahagia. Jadi orang yang berbahagia tahu nggak dia siapa? Orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Jadi jangan katakan tidak ada kalau Anda tidak melihat. Benarkah? Jadi jangan katakan itu enggak ada karena Anda tidak melihat. Tidak semua yang kita tidak lihat tidak ada. Oke ya? Iya, jangan katakan saya tidak melihatnya, tidak ada. Itu belum tentu. Kita tidak melihatnya secara fisik, tapi itu ada. Itu iman kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Thomas memang melihatnya secara langsung, tangannya, ya kan, lambungnya. Kita tidak melihatnya secara langsung, tapi kita melihatnya dalam iman kita. Maka perlu bagi kita mendengarkan firman Tuhan agar kita percaya, semakin percaya lagi dan semakin percaya kepada Yesus yang bangkit. Jadi kalau ditanya orang, apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah dia bangkit? Iya. Apakah Yesus itu ada di surga? Iya. Apakah dia membangkitkan orang percaya? Iya. Dan kita percaya itu. Oke adik-adik ya. Jadi kalau Anda ditanya tentang siapakah Tuhanmu, sudah tahu menjawabnya kan? Tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami diwakili oleh Thomas. Mungkin kami sama seperti dia ragu-ragu, tetapi Thomas telah mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Maka dia adalah orang yang sudah percaya karena melihat. Tapi Yesus berkata kepada orang percaya sepanjang sejarah, yang berbahagia ialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan sama seperti itu kami juga tidak melihat secara fisik, tapi kami melihat secara iman kami bahwa Yesus telah bangkit dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan melihat kami, menyertai kami, melindungi kami, memelihara hidup kami, melihara hidup adik-adik kami sekolah minggu dimanapun berada. Berkati orang tua kami, orang tua adik kami sekolah minggu dimanapun, berkati semua apa yang mereka kerjakan, berikan mereka kesehatan dan panjang umur, juga berikan hikmat kepada orang tua kami dan kepintaran juga buat adik-adik kami sekolah minggu. Berkati ibadah kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat 1. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang mau lihat tema di pasat rohanami tuho ala doh dak dana dijakon ho Tuhan rajaunmu di son hupa punghami pilihan nami sai jalo mai ben hasangapon di guarmu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinar badia maguarmu, say roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banu tungon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugyon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horon na puna harajaon, do tagugoon, rodi hasangapon saliling-iling na. Amin. Di pasu-pasu jal diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala pasarhon mada menatu toditabi. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.